Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptono. Jadi di video kali ini Kryptono akan membahas market ya. Semana ini kita akan membahas altcoin 3 aja. Kemungkinan kita akan membahas Kryptono akan membahas Manta, Strucknet sama BB, Bondbit. Nah, dimana ini Bondbit yang paling menarik sih. Nih, ntar Kryptono akan kasih tahu kenapa menariknya, dan kalau dilihat juga orders kayaknya kemungkinan tidak akan jatuh lagi nih. Kemungkinan besar ya. Tapi Crypto juga nggak tahu pasti bakal jatuh lagi atau tidak, tapi yang jelas jika dilihat dari volumenya ini kayak si orders ini memilih untuk naik daripada kita akan jatuh baru naik lagi. Kayaknya kemungkinan besar seperti itu ya. Nah, dari total 3 pun jika dilihat juga sama ya. Dan kalau kita lihat dari BTC Dominance untuk daily-nya juga udah anjlok parah, dan ini udah eh, udah reject. Dan tapi kalau dilihat dari weekly ini masih apa ya, masih menunggu ya. Nah, walaupun ibaratnya ini dia anjlok parah nih weekly yang sekarang, tapi ini masih belum closing. Tapi yang jelas pasti kita akan menunggu eh, apa ya, minggu besok ya closingnya ini weekly gimana. Tapi yang jelas kalau kalian ibaratnya menunggu wait and see, nah itu kalian bisa ketinggalan. Tapi yang jelas intinya cicil aja kalau kalian masih takut masuk ataupun telat masuk ya. Oke, kita akan mulai dari Bondspeed dulu, dan sebelum video ini dimulai, maksudnya sebelum dilanjutkan, jangan lupa di subscribe, like, comment, share-nya ya guys ya. Nah, kenapa Bondspeed menarik? Sini Crypto udah nge-quote salah satu dari Twitter cuitannya si Wu Blockchain. Sini Bondspeed ini partner dengan Google Cloud dengan berakselerasi RWA ya. Dia kan mengekspansi real world asset ya di Asia Tenggara. Nah, dia udah membangun integritas dengan Ondo Finance dan kolaborasi dan fokus dengan institusi dengan grade infrastrukturnya sangat bagus di Asia Tenggara. Dia kan membangun real world asset dengan CDFI. CDFI ini kayak bisa dibilang centralized decentralized finance kan. Ya kan, centralized decentralized finance, besar kemungkinan seperti itu deh singkatannya. Nah, kayak kita akan mulai dari Bondsbit dulu. Kalau kalian lihat ini weekly-nya, bisa kalian lihat nih ya. Ini SMA 21-nya udah di atas ya. Dia closing weekly yang minggu kemarin di atas SMA 21. Nah, sama seperti kayak si wormhole, tapi sayangnya wormhole closingnya itu di bawah SMA 21. Nah, sama seperti wormhole juga, ini dia adalah double bottom ya. Dan bisa cek juga ini Kryptonova warna kuning. Nah, untuk weekly-nya terpantau double bottom, dan besar kemungkinan kalau misalkan dia mau lanjut bullish, kita Kryptono melihat di daerah sini. Nih, ini resistennya ya. Nih, nih. Kalau kalian kalau Bondspeed mau lanjut bullish sampai ke harga 0,65 ataupun masuk ke $1, ini dulu guys, tembusin. Nah, kalau ini misalkan ini udah tembus, nah ini sangat gampang nih untuk resisten yang 0,5. Besar kemungkinan kita akan melihat Bondspeed ke harga segini untuk 0,65 ya. Ini untuk weekly-nya ya, kawan-kawan, kalian bisa cek. Oke, kita lanjut ke STRK, Stucknet. Nah, Stucknet juga sama ya. Ibaratnya dia retest lagi begini, retest ke SMA 21, dan sekarang dia, tapi sayangnya itu dia closingannya berpapasan dengan SMA 21. Tapi kalau kalian mau nambah, ini juga udah bagus untuk harga STRK, karena kalau kalian cek juga dari November ini dia naik berapa persen nih. Bentar, kita cek dulu mana nih tentang harga nih, dari segini ya, 141% guys naiknya, dan itu sangat mantep banget ya untuk STRK.
Dan kalau misalkan dia naik lagi, kalau naik dari sini mau ke harga sini, ntar kita cek 70%. Itu sangat lumayan guys, 70% kenaikan. Nah, ini resistennya masih $1 untuk yang masih yang terkuat, tapi yang jelas ini bisa menjadi resisten nih guys, untuk bisa kalau kali apa ya, kalau stagnet mau ke $1, ini akan menjadi resistennya dia. Tapi yang jelas kalau ini jebol nih, ini jebol ya. Nah ini enak nih guys, $1 bisa nge-reclaim lagi untuk stagnet. Oke, kita balik lagi ke Manta. Sini Manta. Nah, Manta juga sama ya kayak Bonsbit. Ini juga udah lumayan. Dilihat dari weekly-nya, dia ibaratnya closingnya di atas SMA 21. Dan kalau bisa dibilang juga ini kayak terpantau kayak double bottom. Nih, double bottom ya. Tapi masih belum terlihat jelas. Tapi yang jelas ini weekly-nya udah sangat lumayan. Dan yang kalau misalkan dia mau reclaim ke 1,8, ya ini akan menjadi resistennya dia nih. Dan yang penurunan kemarin ya. Tapi sebelum dia bisa tembus ke resisten ini sih terlebih dahulu nih $1 dulu buat reclaim, buat bisa balik lagi ke 1,3 ya. Ini. Apa nih? Ini kayaknya garis SMA 50 deh, baru nongol dari weekly-nya. Nah, ini kalian bisa cek, ini resisten terkuat nih. Kalau misalkan dia mau lanjut bullish, ini resisten terkuat. Tapi yang jelas ini dua resisten ini dulu. Kalau kalian maksudnya kalau Manta ingin lanjut bullish lagi nih. Sini ibarat banyak volume yang akumulasi ya. Kalau kalian bisa cek juga nih dari volume samping sini. Nah, oke, mungkin itu aja sih yang bisa Krypton bahas. Intinya simpel aja. Yang jelas dari Manta STRK ini sama Bonsbit juga udah sangat menarik. Tapi yang paling menarik adalah Bonsbit di sini. Karena ada ini apa ya, news Bonsbit partner dengan Google Cloud. Itu sangat mantap guys untuk Bonsbit. Oke, sekian, terima kasih, thank you untuk semuanya, dan bye bye, love you and undo.